Jadi kembali lagi bersama kami di podcast Dema Institute episode ke-9. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya dari bintang tamu kita sebelumnya. Jadi beliau merupakan salah satu mahasiswa ya Kak. Jadi untuk tanya-tanya lebih jauh mengenai siapa sih narasumber kita kali ini, langsung saja mungkin bisa diperkenalkan Kak dengan nama dan juga identitas yang mungkin bisa diketahui oleh sahabat-sahabat mahasiswa. Iya, terima kasih Adinda. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada teman-teman Dema Institut Agama Islam Negeri Bone yang pada hari ini mengundang saya dan juga memberikan ruang apresiasi terhadap saya. Saya baru saja sebulan yang lalu diwisuda menyelesaikan juga studi sarjana sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Ini menjadi langkah awal dan langkah pertama saya adalah bagaimana memanfaatkannya dan juga bagaimana menjelaskan status kesarjanaan saya melalui program-program kebudayaan dan juga hal-hal yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan kebudayaan. Maka dari itu pada podcast atau undangan sharing pada hari ini akan banyak hal yang akan kita perbincangkan terkhusus tentang jejak pengalaman dan juga apa-apa saja yang saya lakukan selama beberapa tahun terakhir dan apa yang menjadi visi-visi saya ke depan. Terima kasih. Jadi beliau namanya Kak Abdi Mahesa, baru saja menyelesaikan studinya di Universitas Hasanuddin Makassar ya Kak. Jadi bincang-bincang lebih jauh nih Kak. Sejak kapan sih Kakak tertarik mengenai dunia kebudayaan? Ya, saya sudah menggeluti ini sejak 10 tahun yang lalu ya. Mungkin pada waktu itu sejak masih SMP. Saya lebih suka mendengarkan lagu-lagu daerah, lebih suka monolog ya, membaca cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang ada hubungannya dengan sejarah, legenda dan juga cerita-cerita namanya fabel ya, atau cerita-cerita tentang hewan. Saya suka baca itu lalu membentuk daya tarik. Saya tidak ada daya tarik untuk saya kembali mempelajari lebih dalam ya. Namun dalam hal yang mulai sederhana. Lalu pada waktu SMA juga mulai mengaktualisasikan diri pada hal-hal yang sifatnya kebudayaan, utamanya menjadi peserta mengikuti kegiatan lomba-lomba maupun kegiatan seminar-seminar. Itu sudah peserta. Lalu setelah jadi mahasiswa disitulah mulai ada aktualisasi yang lebih kuat lagi dan ada semacam produktivitas yang mengantarkan saya untuk menjadi seperti ini. Dan itu prosesnya cukup lama dan membutuhkan sebuah kefokusan, konsistensi, komitmen dan juga tanggung jawab yang besar. Karena setelah 10 tahun sinode ini, hal yang bisa saya dapatkan bahwa ternyata hal-hal itu akan kita bisa raih secara konsisten atau secara memuaskan ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan ikhlas. Ada istilah bahasa Inggris dijepu dengan nama majepu. Dijepu artinya kita bisa raih dengan hal yang lebih bermakna ketika hal tersebut kita lakukan secara ikhlas dan sungguh. Jadi 10 tahun bukanlah waktu yang sedikit ya Kak untuk mempelajari budaya, mulai dari mungkin dari kesukaan, hobi, kecintaan, hobi, dan ada 2 pengalaman. Pertama pengalaman empiris, bagaimana saya bercerita, melihat, menyaksikan dan menyimak langsung. Dan yang kedua itu adalah pengalaman dunia, bagaimana saya membaca buku-buku atau sumber-sumber. Jadi kedua pengalaman inilah yang membentuk saya sampai hari ini. Jadi untuk sahabat-sahabat mahasiswa betapa pentingnya ya membaca Kak. Pentingnya membaca, pengalaman harus didukung dengan sumber, harus didukung dengan data-data pustaka, harus didukung dengan referensi. Karena itulah yang akan memperluas wawasan, pandangan dan perspektif kita dalam suatu objek atau suatu hal. Iya, terima kasih Kak untuk bincang-bincangnya ya, hal-hal yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi berbicara mengenai kebudayaan Kak. Apakah betul jika budaya lokal kita pada saat ini mulai terlupakan
oleh anak-anak milenial yang mungkin terbawa oleh arus budaya-budaya barat ya Kak. Jadi bagaimana menurut Kakak mengenai pandangan tersebut? Iya, saya pikir ada hal yang mengarah ke terlupaan itu. Namun saya kira sekarang anak-anak sekarang sudah mulai gandum ya, sudah mulai melihat bahwa budaya ini menjadi satu hal yang penting untuk dibentuk dan dibangun di masa depan. Karena ini adalah sebuah konstruksi sosial yang membentuk identitas kita sebagai seorang makhluk atau individu. Dan keterlupaan itu perlu diantisipasi sebelum teman-teman atau anak muda melupakan budayanya. Maka ada hal-hal yang perlu kita bangun dan harus kita ukir hari ini, karena ini menjadi suatu masalah besar ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Jadi saya lihat bahwa teman-teman milenial mereka mengabadikan budaya, mentransfer budaya di masa depan melalui sebuah media digital, baik dalam bentuk blog, baik dalam bentuk podcast, baik dalam bentuk kanal YouTube maupun dalam bentuk video secara visual. Disitulah saya lihat bahwa ada upaya dari anak muda untuk mentransfer ingatan itu di masa depan kepada anak cucunya melalui berbagai bentuk platform atau aplikasi digital. Namun hal itu perlu dibarengi dengan penguatan nilai. Ada nilai yang harus dibentuk dan harus dilahirkan kembali, yaitu nilai-nilai kebudayaan seperti nilai kejujuran, nilai keteguhan, nilai kearifan lokal, nilai kebijaksanaan, dan juga nilai-nilai tradisional. Dan itulah yang saya pikir harus menjadi dambaan dan menjadi prioritas kita dalam menjalani hari-hari ini agar tidak terlepas dari pegangan-pegangan kebudayaan, utamanya saat kita bersosialisasi dengan teman-teman dan kepada orang tua. Betul sekali. Jadi Kak, bagaimana pandangan Kakak misalkan suatu saat budaya-budaya lokal kita itu semakin hari semakin menghilang. Contohnya budaya Mapatabe, khususnya kita orang Bugis ya Kak. Jadi bagaimana sih menurut Kakak mengenai hal tersebut dan cara agar budaya tersebut tidak hilang? Iya, pertama itu saya melihat bahwa memang ya hari ini budaya tabe dan hal-hal bentuk kesantunan dalam bentuk sikap tubuh itu semakin hari semakin gaungnya semakin tidak begitu besar, dan itu hal yang sangat memprihatinkan karena inilah merupakan bentuk sikap tubuh yang membawa kita pada suatu karakter yang ada unsur kesopanan di dalamnya. Lalu ketika itu dilalaikan dan ketika itu diabaikan, ya tentu saja komunikasi kita kepada sesama makhluk, sesama individu itu pun tidak ada nilai kesopanan di dalamnya. Karena tabe pun bukan hanya bentuk kata-kata, tapi bentuk sikap tubuh yang menunduk. Dan hal itulah yang perlu ditanamkan hari ini, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Karena hal itulah yang sebenarnya ya menjadi ciri khas kita sebagai orang Bugis, bahwa kita menghormati yang tua. Dan saat kita menghormati yang tua, sama saja kita menghormati diri kita sebagai manusia yang sopan. Kita menjunjung tinggi nilai kesusilaan. Ada prinsip sifat tahu dan sifat lebih di dalam sikap tubuh Mapatabe itu. Perlu ditanamkan secara dini, dan untuk kita yang sudah dewasa dan sudah bisa dibilang menjadi manusia yang paham tentang nilai kebaikan dan keburukan itu, tentu perlu ada kebiasaan yang perlu dilakukan, utamanya yang menyangkut tentang Mapatabe itu. Betul sekali ya. Jadi untuk sahabat-sahabat mahasiswa, betapa pentingnya kita sebenarnya harus melestarikan budaya, khususnya hal terkecil saja, hal terkecil seperti Mapatabe itu jangan sampai hilang di sekitar kita ya Kak. Ya, hilang dan tidak memiliki lagi gregetnya sebagai suatu bentuk simbol kesopanan kepada orang lain. Ya, betul sekali. Jadi berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan Kak, kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di khususnya kita sebagai di Bugis Bone saat ini, maka tidak lepas pula kaitannya antara agama dan juga budaya. Jadi apakah hal tersebut saling berkaitan ataukah malah saling bertolak belakang? Ya, kalau kita membedakan hal itu, berarti sama saja kita tidak menolak adanya kebaikan di antara kedua hal ini. Karena agama dan budaya itu mengandung
muatan-muatan atau unsur-unsur yang baik. Budaya membentuk sikap dan etika kita, dan agama mengatur dan mengontrol kita punya sikap dan etika melalui sebuah sanksi yang disebut dengan dosa. Ya. Sanksi dalam kebudayaan itu cuma sanksi sosial, dan juga sanksi yang sifatnya dapat didapatkan di masa depan. Kayak sanksi sebab akibatnya ada disebut dengan istilah mabusu, ada yang disebut dengan istilah macola, dan ada disebut dengan istilah matuna ya. Istilah-istilah itulah yang akan ditemui secara langsung bagi pelanggar itu. Di dalam agama ada istilah dosa dan ada istilah neraka atau sanksi yang akan ditemukan di akhirat. Jadi sebenarnya dua hal ini sebenarnya harus bersifat sinkron, harus bersifat sinergi, karena inilah yang akan mengawal dan memagari kita di masa depan menjadi muslim yang taat dan menjadi seorang manusia yang berbudaya. Karena budaya itu adalah kebiasaan, dan dalam agama pun juga dianjurkan kita untuk membiasakan hal-hal yang baik, dianjurkan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik, amal ma'ruf nahi munkar ya, menolak pada keburukan dan mengajak pada kebaikan. Disitulah sebenarnya peranan budaya, karena dalam mentransfer nilai-nilai keislaman ada budaya sebagai sumber penghayatan dan agama sebagai landasan dalam kepercayaan. Saya kira seperti itu. Jadi dua hal ini sebenarnya susah dibedakan, karena budaya itu adalah pendidikan karakter, dan yang agama itu adalah arah yang akan membentuk karakter kita. Jadi dua hal yang sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena saling membangun atau resiprokal. Saya kira seperti itu. Ya, mungkin sudah jelas ya, budaya dan agama itu tidak bisa kita pisahkan ya Kak. Ya. Mereka saling berkesinambungan. Ya, dan saling memiliki peranan dan membentuk karakter kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh sahabat-sahabat mahasiswa nih Kak, seperti pendapat yang sering kita jumpai. Contohnya pendapat jika budaya seperti baca-baca atau siarah kubur, ataukah tentang posibola, mapaci dan sebagainya jika dilakukan atau dipercaya itu apakah termasuk musyrik? Iya, saya yakin bahwa setiap niat dan perilaku atau ikhtiar yang kita lakukan itu, utamanya dalam kehidupan sehari-hari, harus dibarengi dengan bentuk rasa syukur. Ya, orang Bugis Makassar ungkapan rasa syukurnya itu melalui bentuk itu, dan kita tahu bahwa di dalam pelaksanaannya itu melibatkan unsur Tuhan. Karena orang Bugis ada namanya sendu-sendungan, atau bentuknya itu adalah pengungkapan doa, pengungkapan ini melalui aktivitas yang diwajibkan melalui kegiatan-kegiatan sosial maupun dalam perangkat-perangkat atau benda-benda kebudayaan secara simbolik ya. Jadi benda-benda itu mewakili sebuah ide, mewakili suatu pesan secara simbolik, dan simbol itu merepresentasikan suatu doa. Dalam kegiatan mapaci kita temukan beberapa benda-benda yang ada, yang diperlihatkan atau yang dipakai dalam kegiatan itu. Ada kelapa. Kenapa pakai kelapa? Karena ada kehidupan yang bermanfaat. Kenapa ada nangka, daun nangka di dalam di atas landasan bantal itu? Karena dihubungkan dengan kata panas atau maminas atau bercita-cita. Kenapa ada bantal sebagai simbol kemuliaan karena sandaran kepala? Kenapa orang mak baca-baca itu bentuk rasa syukur? Kita tahu bahwa malaikat sangat suka wewangian ya. Jadi kalau kita mau baca-baca ada dupa yang disimbolkan sebagai untuk mengundang malaikat dan disenangi oleh malaikat, karena malaikat suka wangi-wangian, dan sunnah Rasul pun juga menganjurkan kita untuk memakai wangi-wangian, dan itu pula yang dipakai saat baca-baca. Dan membaca-baca itu pun tidak lepas dari bacaan-bacaan di dalam Al-Quran atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Sekalipun itu tidak dianjurkan di zaman Nabi, tetapi ekspresi keimanan kita ini terhubung melalui kebudayaan. Karena tanpa ada kebudayaan, pasti akan hambar rasanya kita menjalankan syariat Islam.
pasti agak tidak terlalu bernuansa Islam kita tanpa ada kebudayaan yang menghiasi nafas keislaman itu. Jadi orang berislam berarti orang berbudaya, dan orang berbudaya berarti dia melaksanakan bagian dari syariat Islam, yaitu hablum minan nas dan hablum minan Allah. Saya kira seperti itu. Jadi selanjutnya nih Kak, hal-hal apa saja sih yang dilakukan oleh anak muda Bugis khususnya untuk bisa melestarikan atau mengangkat nama baik Bugis khususnya? Iya, ada 3 hal. Pertama itu kita harus belajar untuk memperluas wawasan dan juga untuk melihat baik buruknya dan juga untuk membandingkan, dan yang penting adalah untuk membentuk karakter kita yang bijak dalam menilai suatu hal. Dengan belajar kita bisa memperluas tadi dan kita bisa meyakinkan bahwa sebenarnya agama dan budaya itu adalah suatu hal yang. Tapi sekarang maaf setelah kita jarang belajar, jarang membaca kebudayaan, jarang membaca keagamaan, jadi agak tumpang tindih, agak dikotomi antara agama dan kebudayaan karena sifatnya sangat parsial. Jadi agama menjadi berat dan budaya semakin terangkat, jadi tidak ada keseimbangan antara agama dan budaya. Itulah pentingnya kita belajar budaya supaya kita bisa selaraskan dengan nilai-nilai agama dan kita bisa menyeleksi yang mana yang layak dilestarikan, yang mana yang tidak, ya. Karena landasannya adalah agama menjadi sumber kepercayaan, dan kepercayaan itu membentuk penilaian yang mana yang layak, yang mana tidak layak. Itulah pentingnya kita belajar budaya. Yang kedua yaitu adalah belajar budaya melalui aktivitas kesenian. Salah satunya melalui mengikuti sanggar-sanggar seni, mengikuti kegiatan-kegiatan kajian-kajian kebudayaan, membaca naskah-naskah, dan juga mengutamakan nilai-nilai pampasan atau nilai-nilai pamali atau nilai-nilai tradisional dalam sehari-hari. Contoh, membiasakan menyanyi lagu ala Asia. Di dalam itu ada muatan pendidikan bahwa tauna ompori sesekali, artinya orang yang merasakan penyesalan. Nah, sahabat Maraja Nawana-Awani karena dia memiliki pikiran yang banyak dan berangnya politonik betul, artinya itulah yang menjadi penyebab hadirnya rasa malas. Jadi sebenarnya kita perlu internalisasi nilai-nilai itu dalam bentuk lagu-lagu, karena dalam lagu-lagu itu menyimpan banyak nilai-nilai edukasi dan pendidikan moral yang ada di dalam. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah bagaimana kita membentuk yang namanya suatu event, ya, atau mentransformasi budaya itu tadi dalam bentuk media digital. Karena sekarang kebanyakan aktivitas sehari-hari kita menggunakan benda-benda atau kebudayaan materi yang bersumber dari peradaban hari ini. Kita menggunakan handphone, laptop yang semuanya menggunakan jaringan. Disitulah peran kebudayaan hadir untuk bagaimana bisa dibaca dan bisa diakses oleh orang-orang yang ada di luar. Melalui misalnya aplikasi Instagramnya kita buat semacam satu akun yang memperkenalkan budaya secara sederhana supaya itu mampu membentuk dan menghadirkan pemahaman secara kognitif di dalam diri manusia, sehingga dari pemahaman kognitif itulah menjadi dan membentuk manusia itu menerapkan pendidikan secara psikomotorik dan afektif. Jadi semua berlandas dari pengetahuan menghadirkan rasa keingintahuan, dari keingintahuan ada rasa penasaran, dan di situ ada proses kooperasi. Jadi cara mengembangkan kebudayaan kita khususnya yang Adibuana itu sebenarnya yang paling utama adalah dengan belajar. Belajar bukan hanya melalui buku, ya, tetapi belajar dengan bentuk ingin tahu, mempraktekkan secara langsung, dan dari situ ada penemuan. Mereka menemukan apa yang dia cari secara empiris dari apa yang dia amati. Jadi kepada sahabat-sahabat mahasiswa, jangan pernah berhenti-hentinya untuk belajar. Apalagi untuk memahami seputar kebudayaan. Dan yang penting di sini adalah belajar bukan hanya melalui buku, bukan hanya melalui sekolah, tapi melalui pengalaman. Iya, pengalaman. Karena pelajaran yang paling berharga itu didapatkan dari pengalaman. Sebaik-baiknya guru itu adalah pengalaman. Ya, betul sekali, Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya, Kak. Jadi sebenarnya
siapa sih yang patut kita salahkan Iya. jika suatu saat budaya yang ada pada saat ini sewaktu-waktu hilang atau tidak lagi ada. Saya lebih pilih tidak menyalahkan. Ketika ada yang perlu disalahkan, yang salah adalah saya. Kenapa saya yang sadar, saya yang paham, saya yang tahu, tidak menyebarkan pemahaman saya itu melalui berbagai bentuk. Saya yang salah ketika budaya itu, karena saya sadar bahwa saya diundang di podcast ini berarti teman-teman melihat kapasitas saya sebagai pemerhati budaya. Jadi ketika budaya itu punah, di manakah peran dan tanggung jawab pemerhati budaya itu? Saya punya prinsip bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada menutup kegelapan. Artinya lebih baik kita melakukan hal-hal positif sebelum budaya itu benar-benar mati. Salah satunya melalui podcast ini diakses oleh teman-teman tertarik belajar, dan pembelajarannya itu bisa didapatkan di tempat kita syuting atau di museum ya. Jadi di masa depan itu akan banyak hal yang sebenarnya perlu bisa kita pelajari. Namun ketertarikan terhadap budaya itu sangat rendah ya, karena mungkin income-nya dan feedback-nya di masa depan tidak terlalu besar, karena budaya tidak mengajarkan kita menjadi makhluk yang materialistis atau materi ya, tapi mengajarkan kita menjadi orang yang bijaksana dan mensyukuri apa yang kita dapatkan ya. Jadi budaya sebenarnya adalah pagar yang akan membatasi diri kita supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang tidak terlepas dari nilai-nilai moralitas, etika, estetika, dan juga falsafah. Jadi yang disalahkan itu adalah saya karena tidak memiliki peran secara langsung, dan pemerintah saya pikir sudah memiliki peran aktif kan ada di dinas kebudayaan. Dari dinas itulah menjadi ruang dan juga menjadi tempat teman-teman untuk melihat kebudayaan secara khusus, secara utuh, secara murni, karena sanalah tempat hidupnya dan terbinanya suatu kebudayaan, baik secara teoritis maupun secara praktik. Jadi Kak, untuk apa sih pesan-pesan dari Kakak khususnya seorang ahli budayawan kita kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang menyaksikan podcast kita kali ini? Pertama itu bahwa jangan pernah takut dan jangan pernah ragu menjadikan budaya sebagai objek kajian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi. Penelitian dalam skripsi itu ada dua, ada yang normatif, ada yang empiris. Yang empiris itu didapatkan melalui observasi di lapangan atau partisipasi aktif, kita wawancara. Secara normatif ditemukan dalam sumber-sumber tertulis, dalam naskah-naskah lokal. Makanya saya mengajak dan saya menyarankan kepada teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone atau IAIN Bone untuk berani mengangkat tugas akhir yang ada hubungannya dengan budaya. Karena saya yakin dalam proses penelitian itu pasti mereka mendapatkan banyak pembelajaran ya. Bukan cuma data yang ditemukan dari informan-informan, tetapi dalam proses penulisan, menganalisis data, menerapkan metodologi penelitian, dan menghasilkan suatu kesimpulan, pasti ada ilmu yang teman-teman dapatkan dari penelitian yang dikaji. Ada hidden education, ada pendidikan tersembunyi yang teman-teman bisa dapatkan secara implisit dari apa yang dia kaji. Jadi ayo berani mempelajari budaya dan menjadikan budaya sebagai objek dan topik atau isu yang dibangun dalam wacana-wacana penelitian ke depan. Dan saya pikir bahwa dengan adanya itu telah membantu saya menjadi seorang anak muda yang peduli budaya, karena menganggap bahwa budaya menjadi satu hal yang berharga dan keberhargaannya itu diungkap dan ditransformasi dalam bentuk karya. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kak Abdi Mahesa khususnya, dan semoga apa yang disampaikan bisa dipraktikkan khususnya kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jadi Kak, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk harapan-harapannya, dan untuk kesan dan pesannya yang disampaikan oleh teman-teman khususnya sahabat-sahabat mahasiswa yang ada di IAIN Bone. Dan
Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terwujud, khususnya kepada sahabat-sahabat mahasiswa. Jangan sampai melupakan budaya dan jangan sampai tidak belajar. Dan pesan yang paling penting dari Kabdi Mahasiswa itu jangan pernah berhenti untuk belajar, khususnya karena dengan belajar secara tidak langsung kita bisa melestarikan budaya dan tidak menggiring opini-opini negatif mengenai budaya-budaya yang Persimpangan dengan persimpangan. Islam. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi Kak, pertanyaan terakhir nih. 3 kata untuk Dema Institut IAIN. Pertama itu adalah progresif, Progresif, dan yang kedua itu proaktif, proaktif, dan yang ketiga yaitu adalah berbudaya. berbudaya. Oke. Jadi terima kasih Kak untuk hari ini, dan kepada teman-teman mahasiswa jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube Dema Institut IAIN Bone. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada ingin ditanyakan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat mahasiswa, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Kak Abdi Mahesa. Instagramnya dan mungkin sosial medianya akan kami cantumkan di platform channel YouTube Dema Institute. Jadi terima kasih untuk hari ini ya, dan sehat selalu untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan episode kali ini. Mungkin cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.